Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Arasy Alimudin. Sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Eki Putri Ramadianti dengan NIM 01221050. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 01211054. Saya Nafisa Alia Faisal, NIM 01221071. Saya Kintan Soliha Zakia Nuri, NIM 01221062. Saya Syamsi Sasmitaji, NIM-nya 01221017. Saya Dina Puspita dengan NIM 01221117. Saya Sri Mariati dengan NIM 01221031. Saya Skarsari Putri Ramadhani dengan NIM 01221044. Saya Dita Novitasari, NIM 01221074. Visi dan misi dari PT Astra Internasional sendiri yaitu 1. Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Yang kedua, menjadi perusahaan yang intelijen dan agil yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dan misinya sendiri adalah sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang optimal sebagai sumber pembiayaan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kegiatan perusahaan yang menghasilkan pendapatan pada umumnya adalah dalam bidang penjualan, baik dalam hal penjualan jasa maupun barang, sesuai dengan bidang perusahaannya masing-masing. Upaya yang tepat agar seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik adalah menyusun sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang memadai bagi perusahaan tersebut. Dengan begitu, perusahaan diharapkan dapat menyusun perencanaan yang lebih baik, sehingga dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan tersebut. Untuk menjabarkan rencana tersebut, diperlukan suatu alat manajemen yaitu anggaran. Anggaran diperlukan untuk semua jenis usaha. Jika tidak menggunakan anggaran, maka suatu perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasinya. Kesulitannya yaitu dalam hal pengelolaan. Dalam perusahaan, keberadaan anggaran sangat diperlukan, sebab perusahaan bertujuan mencari laba yang optimum, sehingga perusahaan harus membuat perencanaan bertujuan mencari laba yang optimum. Dan perusahaan harus membuat perencanaan dan penyusunan program secepat mungkin. Apalagi jika perusahaan tersebut berada dalam persaingan yang ketat dengan perusahaan lain yang sejenisnya. Kalian ada yang tahu nggak apa itu anggaran penjualan? Nah, anggaran penjualan adalah sebagai alat pengendalian karena anggaran penjualan selain berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran yang ada dalam perusahaan, juga merupakan salah satu alat pengendalian terhadap kegiatan penjualan yang sedang berjalan. Bagi perusahaan yang menghadapi persaingan pasar, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lain yang ada dalam perusahaan. Selain itu, kegiatan perusahaan yang menghasilkan barang sesuai dengan bidang perusahaannya masing-masing adalah banyaknya kredit yang ditawarkan oleh perusahaan, lebih memperhatikan kredit, sehingga dibutuhkan upaya inovatif yang berkesinambungan, sehingga perusahaan mampu mencapai competitive advantage dan comparative advantage atau berdaya saing tinggi dalam jangka pendek. Untuk salah satu cara atau teknik pencapaian tujuan tersebut adalah memperbesar omset penjualan, yaitu dengan melakukan penjualan secara kredit. Tujuan dari penjualan kredit tersebut
yaitu memberikan keringanan kepada calon pelanggan untuk mendapatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan melakukan penjualan secara kredit. Pengorganisasian dapat menimbulkan efek yang baik atas usaha menggerakkan dan pengawasan manajerial. Selama beberapa dekade, kemajuan dalam pengetahuan mengenai hubungan-hubungan manusia, sikap masyarakat yang berubah terhadap individu dan kelompok, serta inovasi teknologi telah menimbulkan pengaruh kuat atas organisasi formal. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti dijumpai banyak organisasi. Organisasi tidak hanya diterapkan pada perusahaan. Organisasi dibentuk dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana setiap orang bekerja mempunyai tujuan masing-masing. Sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dapat dikatakan mereka terlibat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang diterapkan pada PT Astra International yaitu struktur organisasi garis. Struktur tersebut yang paling cocok dan efektif untuk perusahaan ini karena memudahkan pimpinan dalam memeriksa seluruh kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban dari bawahnya langsung. Karena adanya spesialisasi kerja pada setiap bagian, sehingga prinsip the right man and the right place dapat diterapkan pada perusahaan ini, yang dapat menunjang kelancaran tugas-tugas dari perusahaan ini. Dalam kegiatan sehari-hari, PT Astra International menggunakan struktur organisasi garis, di mana terlihat dengan jelas pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing karyawannya. Setiap organisasi menginginkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tidak mengalami hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, tetapi selalu berharap seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itulah Kepala Cabang PT Astra International mengatur dengan baik koordinasi antara atasan dengan bawahan, yang disebut dengan koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Pelaksanaan koordinasi dapat dibina dengan menggunakan komunikasi vertikal maupun horizontal, di mana melalui koordinasi ini, maka setiap bagian perusahaan akan melaksanakan setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Komunikasi yang digunakan PT Astra International dapat berupa komunikasi lisan dan tulisan. Berdasarkan bentuk saling ketergantungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar kebutuhan akan koordinasi dalam suatu perusahaan, maka semakin kompleks pula upaya penanganannya. Dan hal ini yang menyebabkan pula sistem komunikasi dalam perusahaan yang bersangkutan. Komunikasi pada setiap bagian pada PT Astra International telah dilakukan dengan baik, yakni komunikasi lisan maupun tulisan, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua karyawan. Untuk pengarahan sumber daya manusia, PT Astra menyediakan program yang terdapat dalam bagian pengarahan. Pengarahan pada PT Astra International sendiri terdiri dari program peningkatan pendapatan yang bertujuan mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan serta pembangunan jaringan dan pertumbuhan usaha kecil agar kemandirian masyarakat tercapai. Astra juga melakukan kerangka kerja Astra Green Company yang di dalamnya ada komitmen mengenai pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Fungsi pengarahan ini juga sesuai dengan visinya Astra, menjadikan pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai bagian integral dan dari setiap kegiatan usaha perusahaan. Astra juga sudah meluncurkan program Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia, biasa disebut Satu Indonesia, yang selanjutnya akan menjadi payung besar bagi semua pelaksanaan program CSR dan lingkungan yang dilaksanakan, agar semua kegiatan CSR dapat terintegrasi dengan baik. Program CSR Astra meliputi bidang bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan program peningkatan pendapatan.
Dalam bidang bantuan kemanusiaan, Astra memberikan bantuan bagi para korban bencana alam yang terjadi pada saat berlangsungnya program CSR dan jangkauannya ke seluruh penjuru wilayah Indonesia yang mengalami bencana. Dalam bidang pendidikan, merupakan fokus utama Astra dalam program pengembangan masyarakatnya. Bantuan dalam bidang pendidikan yaitu berupa pemberian beasiswa kepada siswa SD, SMP, SMA di wilayah di mana PT Astra Internasional beroperasi juga di berbagai pembinaan sekolah. Selain itu, Astra membuka kesempatan pada siswa SMK atau perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk melakukan praktek kerja lapangan atau PKL. Sedangkan dalam bidang program peningkatan pendapatan yang bertujuan mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia, selain melalui pelatihan serta pembangunan jaringan dan pertumbuhan usaha kecil. Untuk mencapai kemandirian, masyarakat merupakan salah satu fokus utama perusahaan dalam menjalankan CSR-nya. Astra memberikan fasilitas-fasilitas pendukung dan kegiatan pemberdayaan agar kegiatan usaha masyarakat dapat berkesinambungan. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa produksi kain majun dan pemberian bantuan microfinance kepada para ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil. Seperti yang kita tahu, salah satu tujuan pengarahan sumber daya manusia yang dilakukan PT Astra Internasional agar sumber daya manusia dapat bekerja efisien sehingga mempermudah pencapaian tujuan. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, perusahaan senantiasa menjalankan upaya yang sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan monitoring, melalui mekanisme award yang diselenggarakan Astra Internasional, merupakan bentuk penghargaan bagi kelompok usaha Astra yang mendapatkan image baik dengan label Green. Itulah beberapa program dan upaya yang dilakukan PT Astra untuk pengarahan sumber daya manusia agar berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai. Biaya operasional yang menjadi pusat penelitian yang harus direncanakan dan diawasi, dan digambarkan hubungan timbal balik antara perencanaan dan pengawasan terhadap biaya operasional. Jika melakukan perencanaan, anggaran biaya operasional tanpa adanya pengawasan, maka tidak akan mencerminkan hasil dari perencanaan yang dilakukan dan sebaliknya. Jika pengawasan dilakukan tanpa adanya perencanaan, maka tidak akan ada arah tujuan yang akan dicapai. Dan setelah keduanya dilakukan, maka akan terlihat apakah perusahaan tersebut memiliki penyimpangan atau masalah. Dan jika perusahaan telah melakukan perencanaan dan pengawasan secara efektif, maka masalah penyimpangan dapat segera diatasi dan dapat membantu dalam meningkatkan laba. Fungsi pengawasan pada PT Astra Internasional Tbk berhubungan dan berkaitan dengan fungsi perencanaan pada perusahaan Astra. Penjualan dikatakan efektif jika penjualan tersebut dapat tercapai sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Perusahaan yang ingin maju adalah perusahaan yang selalu berusaha untuk tumbuh menjadi besar dan lebih besar lagi. Sehingga perusahaan harus dapat mencari laba yang maksimal, pengawasan yang baik, dan anggaran perencanaan yang telah ditetapkan. Perusahaan yang bergerak di dalam bidang penjualan kredit harus mampu mengorganisir perusahaannya agar dapat menarik perhatian konsumen akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan sehingga banyak konsumen yang membeli produk dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat penjualan yang semakin tinggi. Sekian jawaban pertanyaan yang dapat kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.